Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini Scorpio adalah untuk menarik jodohmu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya? Supaya jodohmu cepat datang, ataupun mungkin kalau kamu sudah mempunyai jodoh saat ini ya, sudah mempunyai pasangan, apa kira-kira yang membuat supaya dia atau dirimu tetap bisa langgeng ya, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang terjadi nanti dengan dirimu dan apa pesan semesta untukmu, kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi ya, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak berisik ya, di jalan banyak yang ngebut-ngebut ya. Dan mungkin agak anak saya lagi di samping ya, maaf kalau suaranya terdengar oleh kalian ya. Oke, kita langsung saja untukmu, Scorpio. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, untuk menarik jodoh, apa yang harus kamu lakukan, Scorpio? Scorpio, Scorpio. Oke, kita lihat. Wow, di sini ya, saya lihat di sini ada Ten of Cups. Kamu tuh terlalu banyak sahabat, terlalu banyak yang kamu gombal-gombalin, terlalu banyak yang membuat mereka tuh tidak nyaman, merasa bahwa kamu tuh playboy dan playgirl. Ya, Scorpio, pesonamu tuh sangat tinggi. Jadi terkadang orang itu berpikir bahwa nanti kamu tuh akan menyakitinya, hanya mempermainkannya. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena karaktermu terlalu over ke sahabat. Ya, terlalu kayak gimana gitu. Jadi seolah-olah pasanganmu nanti berpikir bahwa wah, saya nih percuma aja kalau dia care dengan pasangan dengan sahabatnya, mendingan saya jadi sahabat saja dibandingkan saya mempunyai pasangan, dia diamin saya, ataupun mungkin nanti dia membuat cemburu saya. Kenapa? Karena kamu terlalu banyak sahabat, ataupun mungkin ya nggak apa-apa sih banyak sahabat, tapi perlakuan kamu itu terlalu berlebihan kepada orang-orang, senyuman menawan, terlalu ramah lah seperti gitu. Jadi dia kadang-kadang orang berpikir bahwa kamu itu playboy atau playgirl. Nah ini ya, jadi sikap ramah kamu itu jangan terlalu over, ataupun jangan terlalu membuat orang itu merasa bahwa kamu itu sosok yang uh, banyak pacarnya gitu ya, atau membuka ya murahan gitu. Murahan ini bukan dalam tanda kutip apa ya, maksudnya bukan dalam artian apa gitu ya, tapi orang berpikirnya tuh kayak macam kamu tuh banyak pacar dan saya nggak bisa, nanti nggak nyaman gitu. Apalagi yang kece badai, dia merasa nanti orang-orang yang mau mendekati kamu tuh merasa bahwa saya minder. Sahabat kamu aja begitu, terus kamu juga begitu, apakah saya bisa? Apakah kamu juga bisa setia? Dia merasa bahwa kamu tuh banyak pacar dan tidak bisa betah dengan satu orang menurut mereka ya. Jadi ini bukan berarti mengintimidasi kalian, no ya, ini pembelajaran untuk kalian supaya diperbaiki negatifnya ini. Karena kan kalau yang baiknya nggak perlu saya kasih tahu ya, itu ditingkatkan. Nah ini yang negatifnya ini harus diberitahu supaya kamu berubah
gitu. Kenapa mereka tidak mau dekat-dekat kamu, ataupun mungkin kamu yang malah tidak mau mendekati mereka karena mungkin mereka kurang. Kamu lebih sahabat saya masih bagus kok di sana. Saya lebih betah dengan sahabat-sahabat dibandingkan pasangan. Jadi pasangan merasa minder. Ya. Tuh. Ada the moon, ya. Ini terkadang kenapa kamu lebih ingin banyak sahabat dibandingkan mungkin pacar, ya? Karena ada luka batin dalam diri. Sehingga ibaratkan kamu menutup pintu untuk menerima orang-orang ini datang masuk dalam hidupmu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kamu tidak bisa membuka hati untuk orang baru. Kenapa? Ya karena trauma. Kamu tuh serasa kayak hidupnya tuh baik. Ya, serasa hidupnya tuh ceria. Padahal sebenarnya ada ketakutan dalam diri, sakit hati dan kekecewaan yang belum kamu sembuhkan. Itu harus disembuhkan dulu. Entah mungkin kondisinya karena memang ada yang menyakitimu di masa lalu, ataupun mungkin kamu trauma dengan kehidupan orang tuamu yang ribut-ribut terus dalam rumah tangga. Sehingga kamu berpikir bahwa daripada ribut, daripada punya pasangan tapi ribut, mendingan saya punya banyak sahabat saja. Lalu sebenarnya banyak yang mau datang ke kamu, cuman kamu terkadang itu tidak menghargai mereka dan mereka itu akhirnya pergi. Kenapa tidak menghargai? Karena seakan-akan seolah-olah dingin, tidak seperti dulu. Ya, di awal kamu happy, kamu bahagia. Macam contoh, sahabat ini merasa nyaman bersamamu, kamu care. Tapi kalau dengan pas sudah menjadi pasangan, kamu dingin. Tuh, ya. Kamu harus bisa tetap menjadi hangat, tuh kan, Five of Wands. Harus bisa menjadi hangat, harus bisa menjaga cintamu, harus memberikan kehangatan dalam cintamu, bukan malah kamu menarik godaan-godaan. Ini kan kalau dibilang serigala ini ancaman, ya anggap godaan untuk mengancam atau membuat hubungan kamu retak, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sudah mempunyai pacar, ya berarti harus berpisah, menerima godaan. Kamu yang harus bisa menciptakan dirimu bahagia untuk cinta, bukan dirimu hanya untuk berkorban, tetapi dirimu mencintai dirimu dulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Terkadang kamu mau memberikan, saya memberikan kamu cinta, kamu harus membalas saya memberikan cinta yang lebih untuk saya. Kalau dia tidak ekspektasi sesuai dengan dirimu, kamu pergi meninggalkannya. Bahkan kamu mendinginkan, diam seolah-olah dingin dan pergi begitu saja. Betul tidak Scorpio? Ketik di kolom komentar. Kamu tuh nggak mau pusing, nggak mau stres. Ya sudah, kalau dia pergi aja. Padahal di sini semesta mau ada perjuangan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan. Berikutnya ada Hierophant, ya. Jadilah orang yang tegar. Ingat, setiap selama kita masih hidup, ya pasti ada masalah. Jangan lari dari kenyataan. Terkadang kamu nggak mau punya masalah, padahal hidup ini pasti ada punya masalah loh. Masalah itu tercipta untuk bisa membentuk karaktermu, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bijaksana. Dari apa? Dari kedewasaanmu menyikapi masalah itu. Dari masalah itu kamu bisa menyelesaikan tidak? Itu dituntut dari situ. Pembelajaran itu yang akan kamu dapatkan di hari esok. Kamu mau naik kelas loh. Bagaimana kamu mau naik kelas kalau kamu lari dari masalah? Contohnya ada perbedaan ini itu, kamu ya sudah biar kita putus aja, ya udah putus. Masih banyak kok yang lain, masih banyak kok yang mau saya. Karena apa? Ego. Ujung-ujungnya putus terus. Ya memang banyak yang mau sama kamu, tapi kalau putus terus ngapain? Ataupun mungkin kamu egonya sangat tinggi sehingga menindas pasanganmu, sehingga dia tidak nyaman dan akhirnya dia pergi. Menindas ini tekanan, ya, karena sisi ego yang sangat tinggi, tidak mau mengalah. Dia tidak mau mengalah, kamu pun tidak mau mengalah. Wah, repot nanti. Harus bisa sama-sama meredam amarah. Baru habis itu, mari sama-sama terbuka dari sisi dirinya dan dirimu. Cari solusinya. Bukan mencari pembenaran untuk diri sendiri. Oke, berikutnya. Wow, di sini ada Seven of Swords. Jangan lari dari masalah. Tuh, sama ya, sudah diulang kembali. Berarti kamu nih orangnya kayak macam pecundang dalam cinta. Maaf.
Ini yang semesta mau sampaikan. Kalau ada masalah diselesaikan. Bagaimana jodohmu mau bertahan dengan dirimu kalau seandainya kamu hanya lari dari masalah? Ya sudah deh, langsung diamin, langsung pergi. Ini contoh kalau bicara kita menjemput jodoh, ini kan berarti kalau kamu sudah mempunyai jodoh saat ini, berarti kamu harus pertahankan. Karena kita kan nggak tahu jodoh kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ataukah selamanya. Jangan dibilang, wah saya sekarang sudah punya pasangan, jodoh ini, berarti ini jodoh saya. Iya, nggak tahu jodoh kamu kapan. Bukan berarti yang jomblo saja ya. Readingan ini umum. Sebagai untuk pelajaran buat kamu. Bagaimana supaya tetap, kalau kamu sudah mendapatkan cintamu, ya tetap harus hangat dalam rumah tangga, dalam hubungan. Ataupun mungkin kondisinya kamu masih jomblo, ya hangatkan dirimu sendiri, berikan cinta untukmu. Ya. Kalau memang kamu di lingkungan toksik, ya kamu harus bisa melihat toksiknya di mana. Apakah mereka toksik karena dirimu atau memang karena mereka toksik? Kalau memang mereka yang toksik, berarti mau tidak mau kamu harus pergi mengambil keputusan untuk menghindar atau pergi. Ini contoh toksik ya. Teman-temanmu membulimu, kapan nikah, kapan nikah. Nikah itu bukan kompetisi. Nikah adalah kesiapan diri dan mental, fisik dan mentalmu. Kalau kamu belum siap fisik dan mentalmu, semesta tidak akan memberikan itu. Karena itu kan ada amanah, apalagi kalau kamu sudah punya anak nanti. Semesta tidak akan memberikan sesuai masalah ataupun beban kepada umatnya yang tidak mampu. Berarti kondisi saat ini kamu belum mampu. Pada saat kamu sudah bisa, kamu ya semesta tahu bahwa kamu bisa, kamu mampu, pasti akan diberikan. Ya. Jangan kamu di situ dibully aja, habis itu marah, habis itu ngambek. Ya biarin aja mereka. Kamu udah tahu orang toksik, mulutnya begini-begini, kamu masih mau di situ, ya berarti kamu mengizinkan mereka menekanmu, mengejekmu, merendahkanmu. Gak usah tersinggung, kamu yang menempatkan diri di situ. Ada yang saya lihat di sini, kapan nikah, tertawa-tertawa, sinis. Ya mungkin karena dia sudah nikah, tapi belum tentu dia bahagia. Biar aja, kamu happy sendiri kok. Gak usah terlalu mendengar omongan orang. Ini saya lihat di sini kamu juga cepat tersinggung ya. Jadi jangan terlalu cepat tersinggung dengan kata orang, apalagi kalau dengan pasangan cepat tersinggung dengan kata pasangan akhirnya marah. Gak usah, nikmati duniamu, the world. Ya, selama kamu mencintai dirimu, jaminkan orang-orang yang baik akan datang pada dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, benahi dirimu. Apa yang kamu belum punya, itu yang kamu harus punyai dulu. Setelah kamu mencintai dirimu, pasti sih dengan sendirinya orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu yang akan datang memenuhi cinta itu. Jadi pantaskan dirimu, layakkan dirimu. Contohnya kamu mau mencari orang yang setia, ya setialah. Karena hati tidak bisa menipu. Kalau kamu masih mau ke kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya orang juga tidak nyaman. Dan begitu pun kamu kan, kamu gak nyaman kalau pasanganmu jelalatan kanan kiri oke semua. Pasti kamu merasa bahwa dia memperlakukan, dia sebenarnya ada hati gak sih sama saya. Dan begitu pun sama seperti kamu. Jadi apa yang kamu ingin dapatkan dari dia, itu yang kamu lakukan. Entah dengan dirimu sendiri atau entah pada saat kamu sudah berpasangan, itu yang kamu lakukan ke dirinya. Ya. Berikutnya ada King of Wands ya. Harus bisa menjadi orang yang tenang, orang yang tegas, orang yang bersahaja walaupun dalam tekanan. Makanya tadi saya bilang kalau ada kamu di lingkungan toksik ataupun mungkin kondisinya kamu belum mempunyai pasangan atau apapun, ya tenang aja, biasa aja, jangan terpengaruh. Ya. Jadilah sosok yang bijaksana. Karena orang-orang juga itu biasa melihat kamu itu orang-orang itu untuk bisa melihat mau mendekati kamu itu kan dari kepribadian. Kalau kepribadian kamu tenang, bijaksana, humoris, penyayang, pasti siapa yang tidak mau? Ya. Maaf ya agak berisik ya. Jadi kan pasti orang pasti ini Scorpio nih orangnya tenang, pembawaannya bagus, ramah, ganteng, cantik, humoris, bertanggung jawab. Itu yang kamu perlihatkan itu. Bukan hanya omong. Ya, perlihatkan bahwa ada buktinya. Bukan hanya sekedar omong doang. Ya. Tapi jangan kaku, jangan sombong atas prestasimu. Terkadang Scorpio tuh merasa bahwa
Saya bisa kok tanpa kamu, sudah biarin aja gitu. Jadi orang berpikir bahwa wah, dia nih orangnya angkuh, orangnya sombong, baru berteman aja atau baru kenal aja udah gini. Apalagi nanti kalau kita nikah, mungkin dia tekan saya. Ini contoh ya. Karena orang kan berpikir berpandangan seperti itu. Bahkan mungkin kamu juga berpandangan seperti itu. Ngapain saya mau mencari orang yang sombong angkuh? Jadi harus saling menghargai. Gak usah terlalu banyak ngomong atas prestasi. Nanti pasanganmu minder atau orang itu merasa bahwa kamu tuh sombong. Itu pemikiran dia. Padahal mungkin kamu membanggakan atas prestasimu. Tapi dari cara berpikir yang berbeda, mereka menganggapmu itu sombong. Diam aja. Selalu berikan yang terbaik juga untuk dirimu. Tapi bukan berarti memberikan kalau mau dibilang membanggakan diri sendiri. No, diam aja. Bukti bahwa saya berprestasi dengan cara ya mungkin kamu mempunyai apa gitu yang akan kamu berikan untuk dia. Karena pasangan juga kan bukan hanya sekedar cinta ya, tetapi ya mungkin finansial, kelayakan hidup, dan juga kenyamanan. Nah ini, mungkin kalau kelayakan hidup bisa dicari sama-sama. Mungkin kalau dibilang finansial juga bisa ya. Nyamannya ini dulu. Kamu menuntut kenyamanan, dia pun sama menuntut kenyamanan dari dirimu. Karena kamu itu menurutnya entah kamu menggoda ataupun tergoda, itu yang dia takut. Ya, the hermit. Jangan merasa sendiri. Kamu tuh kadang-kadang merasa sepi sendiri. Ya, jangan. Semesta ada bersamamu, sahabat-sahabatmu. Jadi rubah dirimu, rubah pola pikirmu. Supaya hidupmu lebih berarti, hidupmu lebih berharga. Jangan bermain-main waktu. Kalau memang kamu tahu bahwa dia yang tepat, perjuangkanlah dia. Jangan hanya menuntut diperjuangkan. Bukti nyata bahwa kamu mau sama dia. Bukti nyata bahwa kamu ingin memperjuangkan dia. Itu yang dia inginkan. Dia ingin lihat, bukan hanya sekedar I love you. Omong doang, dia gak suka. Dia mau kamu punya bukti bahwa memang kamu berjuang untuk dirinya. Bukan hanya sekedar datang, persinggahan, memberikan harapan, tapi ujung-ujungnya pergi. Seperti gitu ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan, banyak sahabat tapi tahu posisi dirimu. Jangan kamu umbar sana sini ya, terlalu ramah oke, terlalu ramah jangan. Yang berlebihan atau yang berkekurangan itu gak bagus, kesannya jelek. Terkadang kita terlalu ramah, akhirnya kesannya kayak murahan. Terlalu minder, terlalu tidak ramah, nanti bilangnya sombong ya. Padahal mungkin kamu minder, ya kan ada gitu. Jadi harus seimbang, ya. Jangan pernah merasa sendiri. Selalu berikan yang terbaik untuk dirimu. Trauma-trauma di masa lalu buang, lepaskan, berikan pemaafan untuk dirimu dan orang lain. Selalu ada kehangatan untuk dirimu dan orang lain, ya. Harus dewasa dalam berucap, bersikap, berpikir, bertindak. Kalau memang kamu ada di lingkungan toksik, keluar. Atau kalau bisa ya sudah, kamu gak usah ambil hati dengan orang-orang seperti gitu. Kamu harus bisa lebih mencintai dirimu. Kamu harus tahu dirimu butuh apa. Bukan hanya kompetisi, bukan hanya korban bulian. Biarin aja, kalau memang mereka toksik ya sudah, jangan dekat-dekat. Berarti kalau kamu dekat kan yang tadi saya bilang, kamu mengizinkan mereka untuk membulimu, mengizinkan untuk mereka menyakitimu. Harus dewasa, harus bijak, ya. Dan jangan pernah berpikir negatif pada dirimu. Selalu berpikir positif. Rubah tata cara dari ucapan, tindakan, dan perlakuanmu terhadap orang lain supaya mereka nyaman bersamamu. Kamu bisa memberikan kenyamanan kepada mereka, mereka pasti akan memberikan kenyamanan pada dirimu. Ya, dan jangan pernah merasa sendiri. Ingat, semesta ada untukmu. Orang-orang baik, orang-orang hebat selalu ada untukmu. Terkadang orang yang sayang kamu tuh dekat kamu gak perhatikan loh. Malah saya lihat di sini kamu lebih bertuju pada orang yang jauh di sana. Kamu lihat orang-orang di sekeliling kamu, ada yang sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi hanya diam. Kenapa? Karena kamu terlalu cuek. Kenapa? Kamu terlalu memperhatikan yang lain di ujung sana, di belakang gunung yang gak pasti. Ini contoh ya, kalau kita bicara dia ada depan kamu, tapi kamu memperhatikan perempuan atau laki-laki di belakang gunung sana. Jadi dia merasa, saya tidak dihargai, saya tidak diinginkan.
biarlah saya mengagumimu dalam hati aja. Padahal dia suka. Nah ini, kamu harus peka terhadap orang-orang di sampingmu yang betul-betul mencintaimu, menginginkanmu. Karena saya lihat di sini ada beberapa orang-orang terdekat juga, sahabatmu, yang mungkin jatuh hati padamu tapi kamu tidak meresponkan di itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kamu welcome terhadap orang lain yang lebih, sehingga dia merasa kecil dan hanya memendam rasa. Ya anggap aja kamu menolak jodoh itu, menolak dirinya, karena mau ekspektasi yang lebih tinggi. Oke, jadi tetap welcome, tetap happy, ya, jangan berpikiran negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Selalu berikan yang terbaik untukmu, untuk diri sendiri baru ke orang lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Scorpio, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.